Seperti halnya manusia, tanaman juga memerlukan nutrisi untuk tumbuh kembangnya. Nutrisi dasar yang dibutuhkan tanaman untuk berkembang secara maksimal dan menghasilkan buah adalah nutrisi kandungan NPK, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Kebutuhan ini sangat bergantung baik dari sumber pupuk organik maupun pupuk kimia. Dalam pertanian skala besar, kebutuhan yang sangat besar ini hanya dapat dipenuhi oleh pupuk kimia yang dapat menyediakan dengan cepat dan dalam jumlah yang banyak. Tapi tahukah kamu bahwa bahan-bahan pembuat pupuk ini berasal dari proses penambangan, terutama bahan dasar apatit? Apatit adalah kelompok mineral fosfat dalam bentuk kristal. Dan negara penghasil bahan dasar pembuatan pupuk terbesar kini adalah Rusia. Sehingga Amerika pun hingga kini masih impor bahan baku dasar ini. Lalu bagaimana proses pembuatan pupuk ini di pabrik? Mari kita berkunjung ke Rusia, negara penghasil terbesar pembuatan pupuk kimia. Hingga saat ini, perusahaan Kirov JSC di Massiv Chybiny masih menjadi perusahaan penghasil bahan dasar baku terbesar di dunia. Perusahaan ini memiliki 10 deposit tambang yang telah digali lebih dari 90 tahun. Dan 7 deposit diantaranya telah menghasilkan lebih dari 2 miliar ton apatit, biji non-wedge, dan biji di area tambang. Bahan dasar pembuatan pupuk ini kemudian diangkut ke pabrik pengolahan yang terletak di dekat area penambangan. Setelah di pabrik pengolahan, batu-batuan kristal apatit ini akan dijatuhkan ke konveyor berjalan untuk menuju mesin crusher yang akan menghancurkan batuan ini dalam 3 tahap. Kemudian setelah selesai melewati tahap penghancuran, bahan ini masuk ke mesin pengayahan biji. Proses pengayakan ini dilakukan dengan flotasi. Proses flotasi akan mengekstrak apatit untuk dikentalkan, disaring dan dikeringkan sampai kadar air sekitar 1%. Sehingga diperoleh konsentrat apatit yang diinginkan. Selanjutnya, apatit atau fosfor ini akan ditampung pada bunker. Dari sini, pekerja akan mengemas apatit dalam kemasan 1 ton. Bahan ini selanjutnya akan diekspor ke beberapa negara dan sebagian dikirim dengan kereta menuju ke pabrik pengolahan pupuk. Pabrik pengolahan pupuk Rusia yang terkenal adalah Vosagro, yang memiliki 3 perusahaan untuk produksi pupuk NPK, pupuk urea, amonium nitrat, dan amonium fosfat di wilayah Vologda, Sarov, dan Leningrad. Proses pembuatan pupuk yang panjang dan meliputi begitu banyak proses kimia tidak akan cukup digambarkan dalam satu video. Namun rekayasa produksi akan menggambarkan secara garis besar. Komposisi pupuk yang diperlukan akan sangat tergantung kepada jenis pupuk yang akan dibuat oleh perusahaan. Selain bahan dasar tambang, bahan pupuk juga terdapat kandungan-kandungan zat aktif. Kebanyakan produk kandungan pupuk perusahaan Vosagro memiliki kandungan terpisah sehingga memungkinkan petani akan membuat campurannya sendiri untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini juga membuat produk mereka menjadi bahan dasar untuk pembuatan pabrik pupuk lanjutan pada negara lain.
Sedangkan pada proses pembuatan pupuk NPK, kegiatan dimulai ketika bahan baku pupuk yang berada di gudang disalurkan menuju hopper. Selanjutnya, bahan baku diumpankan ke dalam granulator dengan rate tertentu untuk membentuk granul atau probe. Kemudian, untuk mempermudah proses aglomerasi antara partikel dapat ditambahkan steam dan clay ke dalam granulator. Proses yang terjadi di dalam granulator menghasilkan debu yang kemudian dihisap menggunakan blower dan ditransportasikan menuju telgiscapa untuk diproses lebih lanjut. Proses selanjutnya yaitu pengeringan granul yang terbentuk pada alat granulator yang masih memiliki kandungan air yang cukup tinggi, sehingga diperlukan proses pengeringan. Produk granul basah kemudian dimasukkan ke dalam rotary drum dryer untuk mengurangi kadar air. Selanjutnya menuju proses berikutnya yaitu proses pendinginan granul kering yang keluar dari dryer yang dialirkan menuju gula menggunakan produk dryer conveyor process. Akhirnya pupuk NPK akan dibentuk sesuai dengan ukuran butir yang dipasarkan yaitu 2 hingga 4 mm. Sedangkan produk oversize akan dipisahkan dan dikirim ke crusher untuk dihancurkan kembali. Kemudian hasilnya akan kembali ke conveyor raw material. Sedangkan produk undersize akan dilewatkan ke screen ukuran 10 maize untuk dipisahkan menjadi produk on-site dan undersize produk. Pound size akan dikirim ke counter, sedangkan produk undersize akan di-recycle dan dikembalikan ke dalam granulator. Perlakuan produk akhir di dalam produk akan dilapisi pelapis berupa coating oil dan coating powder. Selanjutnya, hasil pupuk ini akan ditampung pada silo dan pekerja akan mengemas pupuk dalam kemasan 50 kg yang siap untuk didistribusikan ke para petani.